Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber rahmat, sumber kebahagiaan bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Ajaran leluhur kita yang paling utama adalah memayu hayuning bawono. Kita diutus ke dunia ini, tugas kita yang paling utama adalah ikut mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Maka sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memiliki nilai untuk makhluk yang lain. Tidak ada yang lebih berharga dalam hidup ini yang melampaui nafas kita. Karena nafas adalah kekayaan yang sesungguhnya kita miliki. Semua hal yang kita upayakan bertahun-tahun akan berpindah tangan dalam sekejap, tepat saat nafas kita sudah berakhir. Banyak sekali manusia yang terus-menerus menghabiskan waktu hidupnya mengumpulkan yang akan dia tinggalkan. Sementara dia sendiri tidak sadar bahwa suatu saat kita akan menghembuskan napas yang terakhir. Dan ketika napas yang terakhir sudah dihembuskan dan napas tidak mau lagi masuk ke tubuh kita, karena napas itu sangat cerdas. Ketika tubuh kita tidak layak pakai lagi, dia juga saat keluar tidak masuk lagi. Itu yang disebut dengan kematian. Sesederhana itu sebetulnya kematian. Oleh karena itu, saat ini kita sedang menjadi orang yang paling kaya. Karena dengan kehadiran nafas, mata kita jadi berfungsi. Dengan kehadiran nafas, telinga kita berfungsi. Dengan kehadiran nafas, mulut kita berfungsi. Saya pernah bergurau. Ada orang yang merasa dirinya miskin. Kemudian saya bilang, boleh enggak matamu yang sebelah itu saya beli 2 triliun. Mau enggak? Wah, enggak mau. Padahal 2 triliun. Itu artinya harga mata kita ini tak ternilai. Harga telinga kita tuh tak ternilai, apalagi nafas kita. Orang kaya bisa beli rumah sakit, tapi dia tidak akan pernah bisa beli nafas. Yang paling dekat dengan kita nafas saja, hampir tidak ada waktu untuk kita sadari. Padahal nafas adalah bukti nyata kehadiran Dia, Sang Maha Hidup dalam diri kita. Kita masih mencari-cari Dia di luar diri kita, padahal kita masih bernafas. Sedangkan napas sendiri adalah penghubung antara diri kita yang di dalam dengan diri semesta yang tanpa batas. Nafas itu penghubung antara alam mikroskopis di dalam diri kita dengan alam makroskopis. Maka siapapun yang sudah menyadari nafasnya setiap saat sebagai wujud kehadiran Sang Hidup dalam dirinya, maka dia tidak akan pernah merasa terasing dalam kehidupan ini. Maka praktek-praktek spiritual di semua tradisi agama, di semua tradisi keyakinan yang diberdayakan adalah nafas. Makanya banyak sekali teknik-teknik olah nafas. Coba bayangkan ya, orang menciptakan pesawat, menciptakan kapal laut, menciptakan berbagai jenis kendaraan berbahan bakar bensin. Mereka hanya menggunakan nafas biasa. Napas biasa, napas alami. Seperti sekarang. Ini napas alami maksudnya. Tidak diberdayakan. Tidak tarik napas, tidak tahan napas, tidak buang napas. Hanya menggunakan napas alami saja, orang bisa mencipta sesuatu yang berguna dalam kehidupan. Bayangkan kalau kita bisa memberdayakan napas. Karena saat napas masuk, kita juga tidak sadar kalau kita sedang mengambil kehidupan dari ruang kosong ini. Dan hampir semua orang menyangka kalau ruang kosong ini adalah kosong. Makanya orang-orang yang berkesadaran menganggap ruang kosong ini adalah kecerdasan semesta tanpa batas. Dan di ruang kosong ini semua proses penciptaan terjadi.
Di ruang kosong ini segala sesuatu yang indah tercipta. Kita menanam bunga, kan di ruang kosong. Kita menanam pohon rambutan di ruang kosong. Kita menanam pohon duren di ruang kosong. Dan kita cuma menanam saja. Dan setelah menanam, kemudian kita tidur, kita pergi. Tahu-tahu sudah berbuah. Kita tidak sadar bahwa sebetulnya ya, semua buah-buahan yang dihasilkan ini persembahan semesta tercipta di ruang kosong. Jadi sebetulnya ruang kosong ini siapa? Lalu kita mendengar ada firman-firman Allah yang mengatakan, aku meliputi langit dan bumi, aku meliputi semesta raya yang tanpa batas. Faktanya kita semua diliputi oleh ruang kosong. Siapa ruang kosong itu? Pernah dipertanyakan? Kita hidup dalam ketidaksadaran. Seperti ikan yang hidup di samudera, dia masih mempertanyakan di mana air. Jadi lucu ya, kita hidup dalam tubuhnya semesta, kita hidup dalam tubuhnya dia, sampai sekarang kita tidak kenal kepada dia, masih mempertanyakan di mana dia. Karena otak kita ini sudah tumpul. Otak ini hanya menjiplak, menduplikasi, hanya mengikuti keyakinan-keyakinan seperti kebanyakan orang tanpa berpikir sedikit pun. Coba renungkan. Sekarang kita sedang mengambil kehidupan dari sini, bukan? Sebentar kehidupan masuk ke dalam dan kemudian dikembalikan ke sini, bukan? Dan bersyukur hari ini, ya, sang hidup masih mau masuk lagi. Tinggal sebentar keluar lagi. Kan napas itu seperti itu. Tidak ada napas masuk terus. Tidak ada napas diam terus. Tidak ada napas keluar terus. Napas itu masuk, diam sebentar, keluar. Makanya hati-hati dengan ruang cipta kita. Karena saat napas masuk, semua yang terjadi di ruang cipta kita direkam oleh napas kita. Dan kemudian semua yang direkam dibawa ke ruang kehidupan. Dan itu akan menjadi kenyataan hidup. Jadi siapa yang menciptakan kenyataan hidup? Ya diri kita sendiri. Karena sang hidup itu hanya memfasilitasi agar segala sesuatu yang tercipta di ruang cipta rasa kita menjadi kenyataan. Hal yang sederhana itu saja sampai sekarang kita tidak menyadarinya. Sedemikian sibuk pikiran kita mengejar sesuatu yang sesungguhnya tidak patut untuk kita kejar. Makanya kita terus-menerus menjadi diri palsu, mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran kita ke masa depan. Jadi cemas, khawatir, takut. Atau kadang-kadang mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran kita ke masa lalu. Jadinya sedih, terluka, tidak bisa bergerak, selalu terkunci oleh masa lalu. Padahal orang suci hari ini mungkin pernah punya masa lalu. Tapi bukankah masa lalu yang telah mengantarkan kita jadi manusia suci hari ini? Apa yang salah dengan masa lalu? Tidak ada yang buruk. Yang buruk adalah penilaian kita terhadap masa lalu. Karena otak kita sudah terjebak oleh benar salah, baik buruk. Karena kita masih diperbudak oleh yang bernama dualitas. Itulah sumber penderitaan kita. Dan kita lupa bahwa sesungguhnya sumber penderitaan kita adalah pikiran kita yang sampai hari ini belum mencapai kesadaran. Sumber penderitaan kita adalah diri kita sendiri. Jadi seharusnya hidup ini menakjubkan. Harusnya hidup ini berkelimpahan berkah. Harusnya hidup ini bahagia. Dan kita dilahirkan ke semesta ini bukan untuk menderita. Kita didatangkan ke semesta ini untuk menjadi manusia-manusia yang berbahagia. Cuman kita sampai sekarang tidak tahu cara untuk mencapai kebahagiaan itu. Karena membedakan mana bahagia, mana senang, sampai sekarang saja belum tahu. Punya rumah baru itu namanya senang. Makan enak, sesuai dengan yang kita mau, itu namanya senang. Jadi senang itu adalah mendapatkan. Sedangkan bahagia itu justru kebalikan dari senang. Karena bahagia itu justru melepaskan. Mendapatkan uang itu baru senang, belum bahagia. Tapi kalau uang yang kita dapat itu kita gunakan untuk membuat orang lain tersenyum, melihat senyum orang dengan uang kita, baru kita bahagia. Jadi bahagia itu berbeda dengan senang. Senang itu mendapat, sedangkan bahagia melepaskan. Kita selama hidup hanya ingin mendapat, tidak mau melepaskan, tapi ingin bahagia. Kan tidak nyampe-nyampe bahagianya. Itulah kebodohan kita selama ini.
Beragama sudah bertahun-tahun, hanya sibuk dengan ritual agama, itu pun yang dilakukan tidak membangun kesadaran. Hanya mengikuti kebanyakan orang, lalu berharap nanti di hari kemudian akan mendapatkan pahala. Padahal hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Rasulullah bersabda, kalau kamu ingin tahu ahli surga, lihat kehidupannya sekarang. Karena ciri ahli surga itu salah satunya adalah dirindukan selalu oleh tetangganya. Yang dirindukan bukan rumahnya, bukan kemegahan rumahnya, bukan kebanyakan hartanya, bukan status sosialnya. Yang dirindukan itu karena apa? Kebaikan hatinya, kemurahan hatinya. Coba, orang yang murah hati pasti dirindukan. Betul apa tidak? Dan kapan orang murah hati? Orang itu kalau sudah mencapai kebahagiaan, sudah bisa melepaskan yang dia miliki, pasti murah hati. Dan itulah yang disebut dengan orang yang sudah mencapai kebahagiaan, yaitu mereka yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Membedakan mana senang, mana bahagia saja, bertahun-tahun kita beragama, tidak tahu. Padahal semua kalau ditanya ingin bahagia. Kan lucu. Betul atau tidak? Yuk sekarang di ruang kesadaran ini kita ngaji. Ngaji ya, lebih dalam lagi. Karena kita selama ini ngajinya terlalu banyak keluar. Sekarang ngajinya ke dalam, ngajinya ke dalam, ngajinya ke dalam. Oleh karena itu mari kita bersyukur, hari ini kita masih bernafas, kekayaan yang tak terbatas masih ada dalam diri kita, dan itu adalah kekayaan yang melampaui segalanya. Oleh karena itu mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama merasakan kehadiran Dia dalam diri kita. Karena Dia selalu hadir, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Bahkan Dia tidak pernah meninggalkan kita walau sesaat pun. Kita saja yang sering merasakan seakan-akan kita terpisah dari Dia karena ketidaksadaran kita. Oleh karena itu, dengan penuh kesadaran, kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta. Seraya membaca basmalah. Bismillah. Saya lagi di kamar mandi dengan kesadaran penuh. Saya melihat semua barang-barang di kamar mandi. Ada kloset yang saya gunakan, bukan buatan saya. Lihat ke bawah, ada keramik yang bagus, bukan buatan saya. Lihat sebelah, ada pintu dengan segala aksesorisnya. Ada pegangan pintu, ada engselnya, ada aluminium, bukan buatan saya. Lihat sebelah, ada sikat gigi, pasta gigi, sabun mandi, bukan buatan saya. Di depan ada cermin, bukan karya saya. Lihat ke atas, ada langit-langit, ada gipsum, ada cat, bukan buatan saya. Saya merenungi, yang memasangkan keramik itu pun bukan saya. Jadi saya hanya tinggal di kamar mandi beberapa saat dengan kesadaran penuh, gak terasa air mata saya mengalir. Betapa banyak hutang budi saya kepada semesta ini. Betapa banyak hutang budi saya kepada banyak orang. Keluar dari kamar mandi, saya merenungi semua barang-barang yang ada di kamar saya. Ada spring bed, bukan buatan saya. Ada bantal, bukan buatan saya. Ada karpet, bukan buatan saya. Akhirnya saya tidak bisa lagi punya kemampuan untuk menyebutkan satu persatu semua barang-barang yang ada di kamar saya. Masuk ke dapur, begitu banyak di dapur perabotan. Ada piring, ada sendok, ada panci, ada kompor. Lalu saya menjadi malu dengan diri saya. Begitu besar cinta kasih semesta lewat tangan-tangan Allah yang dihadirkan untuk menghadirkan semua fasilitas itu kepada saya, sementara saya tidak menyadarinya kalau itu adalah hutang budi saya kepada banyak orang. Lalu dari situ kemudian saya merenung, apa ya karya saya yang sudah di kebaikan apa yang sudah dirasakan orang ya dari saya.
Saya lahir ke dunia, nasi sudah ada. Bukan saya yang menanamnya. Jagung sudah ada. Bukan saya yang menanam. Terigu, makanan semua sudah ada. Bukan saya yang menanam. Dan hampir tidak ada makanan yang saya santap hasil tanaman saya. Saya makan buah pisang, saya makan alpukat, saya makan buah-buahan, tidak ada hasil tanaman saya. Kalau di semesta ini tidak ada cinta, tidak ada kekuatan positif yang ada pada diri masing-masing mereka itu, tentu saja tidak akan ada karya-karya itu. Dan kita akan sulit hidup kalau tidak dibantu oleh semua fasilitas. Saya pakai mobil ke sini, bukan buatan saya. Kalau kita semua sadar betapa banyak sekali hutang budi kita kepada banyak orang, masihkah kita mau merendahkan orang lain? Masihkah kita mau menghina orang lain? Masihkah kita tidak sadar dengan semua jasa orang lain? Coba, pertanyaan saya cuma satu pada diri saya. Kebaikan apa yang bisa saya perbuat? Karena begitu banyak orang dengan kebaikannya menyumbang kebaikannya untuk saya. Baju yang saya pakai ini bukan buatan saya. Siapa yang menanam kapasnya? Siapa yang memintal benangnya? Siapa yang membuat kainnya? Siapa yang menciptakan mesin untuk memintal kain? Saya pernah jalan-jalan ke sahabat kita yang punya pabrik tekstil. Untuk membuat kain itu ternyata jarumnya banyak. Saya melihat betapa banyak sekali keruwetan di situ. Hanya untuk menciptakan kain saja. Kalau tidak ada cinta kasih di sana, tidak ada kekuatan positif di sana, mungkin mesin tekstil pun sampai sekarang tidak pernah ada. Apalagi ditarik lebih jauh lagi. Bagaimana Allah Sang Maha Cinta menyediakan semua yang ada di semesta ini? Bagaimana? Yuk, kita sadari sekarang. Betapa kita ini setiap hari berutang budi kepada banyak orang. Betul? Kita makan ikan, makan ayam, makan daging. Berapa banyak makhluk yang harus terbunuh demi untuk makanan kita. Sadar? Kalau semua orang menyadari ini saja, tidak mungkin lagi ada orang yang jahat kepada orang lain. Yang tersisa di sini hanya dorongan. Bagaimana cara saya mengembalikan semua kebaikan ini kepada banyak orang? Saya membaca tulisannya Einstein, ya, seorang ahli fisika. Dia mengatakan, terlalu banyak utang budi yang harus saya bayar dalam kehidupan ini. Dan saya juga tidak tahu kepada siapa membayarkan utang budi ini. Makanya saya bertekad, saya akan melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya pada siapapun. Demi untuk membayar semua karma baik mereka untuk saya. Ini seorang saintis. Penemu efek fotolistrik. Pemenang hadiah Nobel bidang fisika. Namanya Einstein. Pertanyaan selanjutnya dari saya. Pernah nggak merenungkan semua yang saya sampaikan tadi? Kita buta melihat semuanya. Melihat orang ya sudah gitu saja. Melihat mobil ya sudah begitu saja. Ketika mobil kita tertabrak sedikit aja, paling juga marah. Itu saja hidup kita. Tidak pernah berubah kesadaran kita. Kenapa? Karena sampai hari ini, mata batin kita masih buta. Jadi kembali lagi kepada cerita. Ketika iblis disuruh sujud pada Adam, iblis nggak mau sujud. Tapi ketika malaikat disuruh sujud pada Adam, malaikat langsung sujud. Lalu apa bedanya iblis dengan Adam? Bedanya cuma satu. Saat malaikat disuruh sujud pada Adam, yang dia lihat bukan Adam. Yang dia lihat adalah hakikat Adam. Dia yang dibalik Adam. Tapi iblis saat disuruh sujud pada Adam, yang dia lihat adalah Adam secara lahir saja. Dia tidak lihat dibalik Adam. Dia tidak lihat hakikat Adam. Jadi kalau kita ngaji lebih dalam, siapa iblis, siapa malaikat? Iblis itu siapa saja. Orang yang melihat sesuatu dari luarnya saja tidak tembus ke dalam, itu iblis. Dan siapa saja yang melihat sesuatu tembus ke dalam, yang dia lihat adalah hakikatnya, itulah malaikat. Kita selama ini belajar malaikat, belajar iblis, tapi terapannya dalam kehidupan sampai sekarang tidak jelas, tidak nyata. Hafal 10 malaikat dengan tugas-tugasnya, buat apa? Buat apa?
Karena hidup itu yang paling penting fakta, bukan fakta. Ada fakta, nulisnya pakai P, ada fakta, beda. Fakta itu perjanjian di atas kertas, basa-basi. Kalau fakta itu adalah kenyataan, itu adalah realitas. Makanya ada fakta integrasi. Apa sih? Basa-basi. Bikin slogan, bebas daerah atau zona bebas korupsi. Jangan dikira loh, di kantor di mana ada tulisan zona bebas korupsi, jangan-jangan sedang pengumuman kalau di situ masih ada korupsi. Itu pengumuman sebetulnya. Jadi kalau di toilet itu ada tulisan, kalau sudah pipis, tolong dong dibasuh. Itu pengumuman bahwa di situ masih ada budaya di mana habis pipis nggak dibasuh. Kan itu. Sebenarnya kita ini sedang menunjukkan ketololan kita sendiri. Jadi kalau ada taman kemudian ada tulisan jangan injak rumput dong, itu artinya di situ ada budaya injak rumput. Jadi kalau bulan Ramadan ada tulisan hargai orang yang berpuasa, artinya yang berpuasa gak sadar, masih perlu penghargaan dari yang tidak berpuasa. Harusnya kan hargai yang tidak berpuasa karena mereka belum sadar. Ini yang puasa nggak sadar, yang belum puasa apalagi, betul nggak? Masih perlu penghargaan, betul apa tidak? Maaf ya, kami lagi sholat, jangan ribut. Nah, itu pengumuman seperti benar, padahal itu sedang menunjukkan ketololan. Artinya sholat Anda masih terganggu oleh ributnya orang. Sholatnya belum khusyuk, karena Anda belum tahu ilmunya. Orang yang sudah tahu ilmunya, nggak peduli orang lain mau ribut kayak apa. Saya mau sholat tidak perlu mengkondisikan cucu saya, tolong ya, Yaya mau sholat, kalian jangan main bola dulu begitu. Dan kita selalu keluar, ingin semua orang lain seperti yang kita mau, tapi kita nggak pernah ke dalam. Tanya dirimu, kenapa sholatmu tidak khusyuk? Kan persoalannya sederhana, gara-gara kita tidak tahu siapa yang kita sembah. Kita tidak mengikuti sunnahnya Rasul. Kan semua nabi, semua rasul sebelum mereka sholat, kan mereka kenali dulu siapa yang mau disembah. Kita tidak mau mengenalinya, nyembah terus. Jangan-jangan yang disembah oleh kita hanya pikiran dan perasaan kita sendiri. Ngaku-ngaku saja sudah menyembah Allah, untung aja Allahnya diam. Coba kalau Allah punya suara. Sepanjang sholat kamu tidak ingat kepadaku, kata Allah. Yang kamu ingat adalah urusan-urusanmu. Yang kamu sembah itulah pikiranmu sendiri. Untung Allah nggak kayak gitu. Lalu kita dijaga aib kita oleh Allah. Betul apa tidak? Nih, kuliah kesadaran. Belum masuk. Ya. Belum masuk ke judul ini. Masih prolog dulu. Oleh karena itu, maka judul kita hari ini adalah hidup untuk sesama adalah hukum alam. Jadi hidup untuk sesama itu hukum alam. Jadi kalau kita hidup hanya untuk diri kita sendiri, bahkan punya orang juga dicuri oleh kita, bahkan hak orang pun diambil oleh kita, itu sudah melanggar hukum alam. Dan hadiah buat para pelanggar hukum alam, itu sudah bisa dipastikan, pasti penderitaan. Oleh karena itu, pertanyaan dari saya, sederhana, mau mematuhi hukum alam atau melanggar hukum alam? Mengikuti hukum alam ada berkah dari alam. Melanggar hukum alam berarti kita menentang alam. Paham? Oke. Jadi sebetulnya semua penderitaan yang kita rasakan dalam hidup ini sederhana. Karena selama ini kita banyak menentang hukum alam. Hadirin, mendapatkan rezeki itu hak. Tetapi membagikan yang kita dapat itu kewajiban. Awas ya, jadi balik-balik. Mendapatkannya jadi kewajiban, kemudian membagikan jadi hak. Sebetulnya hak dan kewajiban itu seperti itu. Kita mendapatkan kehidupan yang bahagia, hak. Tapi membahagiakan orang itu kewajiban. Nah kita ini lupa, setelah mendapatkan hak kita, kita lupa menunaikan kewajiban kita. Itulah sumber penderitaan kita selama ini. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, mulai masuk sini. Pertanyaan mendasar tadi. Coba sebutkan peralatan hidup yang digunakan sehari-hari yang dibuat oleh orang lain. Bisa nggak? Hadirin bisa menyebutkan berapa banyak peralatan yang dibuat orang yang digunakan oleh kita sehari-hari yang ada di dapur?
Banyak? Wah. Belum keran, belum pipa, betul nggak? Wah. Saya tadi bicara di prolog tadi, saya sendiri sampai tidak sanggup untuk menyebutkan semuanya. Jadi betapa banyak hutang budi kita kepada banyak orang, bukan? Oke. Berapa banyak di kamar mandi? Ini jangan cuma mendengar kajian saya, nanti praktekkan. Begitu di dapur, coba duduk dulu tenang, tarik napas sebentar, duduk. Lihat semua yang ada di dapur. Mana karyamu? Ada gitu sendok buatanmu? Ada piring buatanmu? Iya. Cuman karena kamu pinter baca kitab suci, waduh, sombongnya kayak apa? Padahal sebaik-baik manusia yang berguna bagi manusia lain. Pertanyaan saya, yang bikin sendok berguna? Yang bikin piring berjasa? Yang bikin panci berjasa? Yang bikin ember berjasa? Masih saja kita menganggap, oh mereka itu orang-orang yang sibuk dengan dunianya. Begitu? Kalau kamu menganggap dirimu lebih hebat dari orang lain, harus dibalik lagi pikiran kita. Kita pintar baca tulis Quran, kita bisa membaca kitab suci, yes, itu nggak apa-apa, bagus. Tapi itu belum apa-apa kalau hidup kita belum berarti bagi orang lain. Karena Nabi Muhammad mengatakan tidak ada sebaik-baik manusia yang pintar ini, pintar itu. Sebaik-baik manusia yang berguna bagi manusia lain. Saya bukan mengatakan yang pintar baca tulis Al-Quran tidak berguna, ada gunanya juga. Kalau hidupnya bagus. Ngerti maksud saya? Kan lucu ya, kita mendengar berita, bahkan di tempat yang kita anggap suci, malah di situ terjadi pelanggaran-pelanggaran susila. Yang disebut dengan asusila. Kan mengerikan. Betul nggak? Iya. Kenapa? Karena di situ tidak ada kesadaran. Pertanyaan sekarang, selanjutnya. Berapa banyak yang di kamar tidur? Penitik, jarum pentul, betul nggak? Bedak, macam-macam lagi, ya? Lipstick, ya? Paling bisa manusia bikin alis palsu. Betul nggak? Alis palsu itu pun buatan orang. Betul nggak? Tambah gigi palsu. Betul apa tidak? Gigi palsu kan duitnya nggak boleh palsu. Tetap harus asli, bukan? Iya. Coba sebutkan. Nggak akan bisa menyebutkan. Berapa banyak sekarang di kantor? Berapa banyak di halaman rumah? Ya Allah. Belum lagi. Kita berutang budi pada air, berutang budi pada udara, berutang budi pada api. Pernah nggak? Lagi masak, terima kasih api. Hari ini kamu telah melayaniku, sehingga seluruh makanan ini matang dan enak. Pernah? Yang pernah itu waras. Yang tidak pernah, ya. Disebut kurang waras, pasti marah. Betul nggak? Tetapi yang gitu saja selama ini tidak pernah kita sadari. Belajar berterima kasih pada apa saja yang telah berjasa menyenangkan kita, itu tidak ada waktu sama sekali. Betul? Karena pikiran kita uang. Karena kita merasa dengan punya uang semuanya bisa terbeli. Ya Allah. Kalian punya uang tidak bisa bikin cengek. Kalian punya uang tidak bisa bikin lenca. Kalian punya uang tidak bisa bikin surawung. Ayo, mau disombongkan apa lagi? Makanya kalau harga-harga barang pokok di pasar naik, tenang aja, tenang. Selama semesta masih membuatnya, tenang. Kalau uang kan buatan peruri, buatan manusia. Tapi cengek nggak ada yang bisa bikin. Cabai merah nggak ada yang bisa bikin, bawang merah nggak ada yang bisa bikin. Betul nggak? Yang kita keluhkan itu selalu harga mahal. Makanya kita tidak pernah bisa kebeli. Pikirannya sudah negatif. Yang dikeluhkan selalu kesusahan. Buka mata kita. Pernah berterima kasih pada Allah yang bikin bawang merah, berterima kasih pada Allah yang bikin cabai keriting, berterima kasih kepada Allah yang menyediakan garam dan segala macam rasa di semesta ini. Itu yang disebut dengan swarga loka itu. Makanya leluhur kami di tanah Nusantara ini mengatakan salah satu swarga loka itu adalah saripati makanan. Su itu artinya saripati. Su, warga itu artinya kumpulan. Su warga itu artinya kumpulan segala saripati. Loka artinya adalah lokasi. Coba, pernah beli tomat?
Saya tanya, ada rasa apa saja di situ? Nggak akan bisa menceritakan. Yang jelas di situ ada rasa tomat. Mau diulang satu-satu dianalisis, nggak bisa. Nggak bisa. Betul? Subhanallah. Kumpulan segelas saripati ada di tomat, ada di jeruk, ada di apel, ada di anggur. Tanahnya sama, tetapi mereka memberikan rasa yang berbeda kepada kita. Itu namanya swarga loka di tingkatan dasar. Udah di luhung leluhur kita itu. Makanya leluhur kita mengatakan matahari adalah swarga loka. Bumi kita swarga loka. Makanan yang kita santap swarga loka. Itu swarga. Ya Allah. Bapak Ibu, pernah lihat bunga yang warna-warni? Indah. Bagaimana matahari menciptakan bunga warna-warni itu? Bagaimana dia menciptakan itu? Sadar. Sinar putih ini ternyata memiliki warna merah, warna jingga, warna ungu, warna nila, warna biru. Dan matahari suka mengenalkan kepada kita, lihat aku, kata matahari. Kadang-kadang dia mengenalkan kepada kita dalam bentuk pelangi. Pelangi itu apa? Itu sinar matahari yang polikromatik ini diurai menjadi sinar-sinar yang monokromatik sesuai dengan panjang gelombangnya. Jadi warna-warni. Itu yang membuat kenapa bunga warna-warni. Bagaimana prosesnya membuat warna-warni itu? Pernah ditanyakan? Pernah tanya pada diri kita? Bagaimana semesta yang cerdas ini menciptakan warna-warni bunga? Kita lihat bunga sudah aja cuman bagus. Gak ada kesadaran di dalam untuk melihat dia yang lebih dalam lagi. Subhanallah.